ini ada pertanyaan nyeleneh juga nih. Berapa kali dalam seminggu tahu nggak Lord Cascute order GoFood? Sehari dia pesen 10 lah, 10. Oke everyone, welcome back again di channelnya Boom Esport tentunya ya. Dan kali ini kalian ketemu lagi di konten Boom Podcast. Dan kali ini kita udah langsung ketemu sama salah satu carry dari Boom Esport, yaitu kalian bisa lihat sendiri ada Dream Ochal tentunya di sini. The one and only Dream Ochal. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Dream Ochal kali ini. Halo Mochel. Halo. Halo. Gila serius banget cuman podcast, Cel. Rada. Kenapa? Kelihatan udah keren. Anyway, gimana Kayak kabar? agak patah-patah deh Apanya? Suaranya atau apa? gambarnya. Kayak harusnya enggak karena di guanya enggak. Jadi enggak usah masalah, santai aja. Ya. Oke. So, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Gimana kabar, Cel, saat ini? Sehat, baik. Sehat, baik lah ya. Ya gitu-gitu aja sih. Sekarang lagi sibuk apa? Kalau gue lihat ini pengen subaton katanya ya. Ya pengen subaton terus mau 11k gua. Oke, ngejar 11K. Habis 11k baru 12k gitu. Oke. Fokus Dota lah, fokus Dota. Intinya fokus Dota. Oke, kita mulai pertanyaannya lah ya. Basa-basinya udah. Sebenarnya pengen tahu juga sih, Cal, karena banyak juga yang menanyakan di sini kan. Apa sih yang membuat lo akhirnya untuk memutuskan balik ke Boom Esport waktu itu, Cal? Boleh cerita dikit nggak? Baliknya sih gara-gara gua lihat rosternya full potential lah. Oke. Cuman mungkin gagal TI-nya gara-gara kurang disiplin aja sih mungkin. Kurang disiplin. Kurang Oke. konsisten. Disiplin sama konsisten itu dua kuncinya. Menurut gua knowledge-nya ada dah tim. Oke. Terus Apa gua lagi? lihat ya rosternya good aja sih udah gitu doang. Oke, Mau baik. gimana? Oke. Nah, dari lo sendiri, pendapatnya mengenai basecamp lama sama yang baru. Emang kalian pernah pindah ya? Basecamp lama, basecamp baru? Ceritain dong. Pernah. Basecamp lama tuh di Cilandak. Terus Oke. basecamp keduanya deket situ juga. Cuman yang basecamp 2-nya lebih rapi sama bersih aja sih. Yang basecamp satunya mungkin itu kan kayak peninggalan dari 2017 atau 2018? 2018 ya. Oke. Jadi Udah lama banget. lebih proper yang baru lah ya. Ya, lebih proper banget. Oke. Nah, kalian kan 2 kali ketemu TNC selama qualifier, namun sama-sama berakhir dengan kekalahan. Apa sih yang menurut lo tuh bener-bener jadi ini loh faktornya kenapa kita kalah? Boleh ceritain nggak, Cal? Ini lebih ke in-game nih mungkin kayaknya. Nggak ke satu suara sih. Jadi misalnya ada 2 suara nih di in game. Sebenarnya tuh 2 suara itu nggak ada yang salah buat dilakuin. Tapi lebih ke mau ngelakuin yang mana bareng-bareng. Itu kayak bukan chemistry sih, lebih ke big shot callernya mau ngikutin yang mana gitu. Oh, berarti Gitu doang sih. emang Kalau ringkasan. iya, ringkasannya gitu. Berarti kalau gue tarik garis lurus bener ya, banyak yang bilang juga dari luar sana memang belum ada shot caller yang bisa didengar secara oke, gue nurut sama orang ini gitu di Boom. Bener gak sih? Lebih ke alpha sih. Oh, alfanya nggak Lebih ada. ke alphanya nggak ada. Oh, oke. Nah, dari lo sendiri performa Boom saat kualifikasi dari 1 sampai 10 scale-nya berapa menurut lo, Cal? Mau rating performance 10 pun nggak lolos, jadi nggak puas gitu. Nggak puas ya? Jadi gue nggak bisa jawab itu. Oke, baik. Oke. Pengennya sih ngasih 10 karena itu udah yang terbaik. Yang cuman terbaik, tapi nggak nggak lolos. lolos. Ya? Oke. Kalau dibilang belum beruntung, ya mau sampai kapan belum beruntung juga ya, Cal ya? Nggak. Oke. Nah, kalau seandainya nih ketemu di final, tapi lebih pede, lu kalahin Fnatic atau TNC di final? Gue lawan kalau gue ya, gue dua-duanya pede aja sama aja, tinggal main coy. Lebih ke diri sendiri sama timnya gitu sih. Karena the only one who can beat us is ourselves gitu. Oke. Kalau lu masih terlalu fokus ngalahin musuh, terus diri lu masih jelek gitu, kayak percuma. Ntar lu kalahnya nggak di konsisten, nggak di disiplin gitu-gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita sedikit berpendapat lah ya gitu kan.
Karena kan semua orang bebas berpendapat gitu. Kemarin kan TNC itu udah sempat unggul 2-0, Cal. Dari lo sendiri di mata seorang pro player, as a carry juga, lo juga salah satu pemain yang dikenal di kancah Dota Southeast Asia, bahkan di Indonesia tentunya of course. Bisa dibalikin jadi 2-3. Menurut lo, apa sebenarnya yang terjadi sama TNC? Apakah mereka hilang konsentrasi kah atau apa, Cal, menurut lo, Cal? Lengah sama udah di atas awan ya menurut gua. Oh, oke, oke, oke. Coach gua selalu bilang kayak lu mau menang berapa game pun, mau kurang satu game pun, situasinya tetap sama, lu belum menang gitu. Seriesnya lu belum menang, jadi lu harus tetap serius. Misal BO3 lu udah menang segame, biasanya kan seneng banget nih. Saya baru segame gitu. Lu masih harus menang segame lagi, sementara musuh tuh harus menang 2 game, sama aja lah jadinya. Oke, jadi kayak udah jumawa lah ya. Nggak tahu gue jumawa apa. Jumawa tuh kayak ya merasa di atas angin, Cel. Udah merasa, udah gue dikit lagi menang kayak yang lo bilang tadi gitu. Nah, nih pertanyaannya ini mengenai tentang apa yang akan lo lakukan dalam ya kayak di tengah-tengah kekosongan jadwal kan sampai 3 bulan nih sampai kompetitif Dota kurang lebih. Kira-kira menurut lo ada nggak sih saran yang bisa lo kasih ke Valve? Isi apa kayak gitu, turnamen non official atau apa gitu, ada nggak yang bisa lo sampein ke Valve gitu misalkan? Atau biarin aja kosong gitu tanpa turnamen? Lebih ke patch. Kayaknya lebih ke patch sih. Patch terus. Gue setuju sama si Sep, harusnya ada wildcard gitu. Biar mengisi kekosongan aja. Wildcard. Sep kan pernah bilang yang wildcard TI qualifier slot antar region gitu kayaknya seru buat memberikan tontonan gitu. Karena lu macor aja ngasih wildcard gitu. Berarti akan ada tambahan slot buat the internasional ya menurut berarti gitu ya? Harusnya. Bukan gue berharap, cuman kayak untuk mengisi sih paling bagusnya itu. Kalau lu masang mini turnamen gitu nggak ada yang nonton juga. Nggak ada yang nonton juga ya, karena tim It's gedenya. All about TI lah. Ya tim gedenya. Tim gedenya udah di TI gitu ya. Nah rencananya nih, Cal, kalau misalkan kita berandai-andai sampai umur berapa sih mau jadi pro player, Cal? Wah, gua sampai ngerasa cupu aja sih. Sampai ngerasa cupu. Oke. Kalau di umur 31 gua masih ngerasa jago gitu ya, why not? Gas terus. Kadang gas terus, kadang ada yang anjir umur 26 udah ngerasa cupu core player gitu-gitu. Udah nyerah gitu. Oke. Nah, kayak Papi umur 30-an kalau nggak salah. Iya. Tapi masih TI attend di semua TI kan? Iya, dia all TI all TI attending. Jadi semua TI-nya dia ada. Nah, lu kan udah 4 tahun nih kurang lebih kalau yang gue lihat ya, at least lu ada di Bumi Sport tuh udah hampir 4 tahun, bener ya? Ya. Hampir 4 tahun. Apa sih sesuatu yang paling lo banggakan yang pernah lo beli dari segi, ya gue nggak tahu ya, dari segi materi atau apa yang pernah lo beli dengan apa yang lo dapatkan bersama dengan Bumi Sport yang paling membanggakan, Cal? Membanggakan paling sebenarnya lebih banyak ke receh-recehnya gitu sih. Mungkin PC ini PC ya. Sama kursi ini barusan gue beli. Oke. Berarti PC ya, satu set PC sama gaming chair ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selingan sebelum kita closing, Cal, dari netizen gitu. Setuju gak kalau lu disebut sebagai introvertnya kalau kalian disebut introvert di e-sport gitu? Setuju sih. Karena isinya tim ini emang yang pertama nggak pendiam, lebih ke main ke circle-nya mereka karena nyaman gitu kan. Kalau gue tuh sebenarnya sama, gue juga kalau di stream kan kelihatan gue cuawaan gitu kan. Aslinya mah gue mainnya sama yang deket-deket doang, sama teman deket gitu. Kalau nggak teman deket, gue nggak nyaman gitu. Ini ada pertanyaan nyeleneh juga nih. Berapa kali dalam seminggu tahu nggak Lord Cascute order GoFood? Kalau di bootcamp? Kalau di bootcamp. Kayak sehari dia pesen 10 lah, 10. Seminggu kan? Iya, seminggu. 10. Kurang lebih 10 ya. Anjir, jajan. Sehari satu, kadang sehari 2 dia. Mungkin 12 ya. Fine. Nah, kalau di in game siapa yang paling banyak berkomentar atau nge-lead? Shit.
balance sih. Balance. Nggak bisa aja. Semuanya punya role masing-masing gitu. Oke. Gua nggak banyak ngomong, gua lebih ke kayak gua apa ya? Gak tau deh, balance. Balance, oke, balance. Cari aman, balance. Pertandingan Ah. mana yang paling berkesan sepanjang karir bersama Bumi Sport saat ini? Kayak TI kemarin tuh paling seru. Oke. Walaupun kalah. Walaupun kalah ya. Semuanya playing their best, cuman lebih ke nggak satu suara aja. Oke, so Gitu. last question, Cal. Ya. Apa yang paling kurang dari roster Bumi Sport saat ini di mata seorang Dream Ocel? Ada yang tanya kayak gitu, Cal. Silahkan. Lebih ke leader sih kayaknya. Gue pun berusaha, terakhir kali gue masuk tuh gue berusaha jadi alpha juga, agak susah, jadi gue masuknya ke tengah-tengah gitu. Oke. Alpha enggak, tapi pendiam juga enggak, jadinya gue balance sih. Cuman boom emang butuh alpha, mungkin itu bukan role yang bisa gue isi gitu. Oke, kalau gitu semuanya udah gue tanyain. Thank you banget Mocal udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di Boom Yuk. Podcast tentunya. Dan buat teman-teman yang pada udah nonton videonya, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa di-like juga, atau di komen kalau kalian pengen nanya-nanya untuk pemain-pemain Bumi Sport berikutnya. Sampai ketemu lagi di Boom Podcast berikutnya. Bye bye. Bye, thank you.